dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Yohanes Jana, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Manggarai. Pada kesempatan ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan salah satu guru hebat saya di SMP Negeri 4 Raya. Pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang berkaitan dengan persiapan dari Pak Emil dalam rangka observasi kelas yang akan kami laksanakan besok. Selamat pagi Pak Emil. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Pak. Terima kasih Pak. Pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak berkaitan dengan persiapan Bapak dalam rangka observasi yang akan kita laksanakan besok. Kalau saya boleh tahu Pak, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari kegiatan besok? Ya baik, sesuai materi yang saya bawakan itu nanti sistem pernapasan pada manusia. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu mengetahui fungsi dan struktur organ-organ pernapasan, bahaya rokok pasif, serta penyakit-penyakit akibat merokok. Kemudian tujuan yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisa grafik mengenai kandungan karbon monoksida dalam darah perokok. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa mampu memberikan solusi untuk para perokok pasif. Jadi itu kurang lebih ada 3 tujuan pembelajaran yang saya buat. Oke Pak, terima kasih sudah menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Ada kurang lebih 3 tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran yang Bapak sudah sampaikan ini, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak dicapai? Ya, jadi area pengembangan yang hendak saya capai, yang pertama itu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi mengenai bahayanya perokok pasif, juga menjelaskan apa manfaat dari seseorang jika berhenti merokok. Kemudian ada pengembangan yang kedua itu mengembangkan keterampilan melalui diskusi dan permainan kelompok menyusun organ pernapasan pada manusia. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan membuat grafik kandungan karbon dioksida dalam darah perokok. Yang keempat, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan social emotional learning atau singkat SEL dalam menghadapi siswa yang memiliki keragaman kemampuan. Ada kurang lebih 5 ya? Ada 5 ya. Tentunya untuk mencapai area yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi, tentunya Bapak sudah mempersiapkan strategi ya? Iya. Kalau saya boleh tahu Pak, strategi seperti apa yang Bapak siapkan? Ya baik, terima kasih. Jadi strategi yang saya persiapkan itu yang pertama itu adalah model pembelajaran. Jadi model pembelajaran ini nanti dengan menggunakan project based learning atau PBL. Ini terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis social emotional learning atau SEL. Kemudian metodenya itu melalui tanya jawab, diskusi dan permainan kartu bergambar sains, yaitu kartu gambar sistem pernapasan pada manusia. Kemudian alat dan bahan. Jadi ada pun alat dan bahan yang saya sediakan pada proses pembelajaran besok. Yang pertama itu adalah buku teks bacaan guru dan siswa. Yang kedua, lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, kartu atau konten bergambar sains, yaitu gambar organ pernapasan pada manusia. Kemudian laptop dan LCD projector. Jadi itu ada beberapa alat dan bahan yang saya sediakan untuk proses pembelajaran yang saya lakukan besok. Oke, terima kasih Pak Emil. Mungkin itu saja untuk sementara ya, wawancara pra observasi
juga saya minta kesediaan dari Pak Emil untuk nanti pada saat wawancara pasca observasi bersama dengan saya sebagai supervisor dan tentunya juga bersama dengan pengajar praktik saya nanti Pak Mario Kurniawan Tor, untuk kita bertiga bersama-sama melakukan proses wawancara pasca observasi. Siap. Terima kasih. Ya, semoga sukses. Iya, terima kasih. Siap. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Ian dan juga Pak Emil. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini diperhatikan video yang kelima. Jadi kita akan melakukan observasi pertama pada kegiatan pasca. Ya. Dan tentunya kemarin kegiatan sudah dilakukan, saya sudah melihat videonya pada saat kegiatan pra dan juga observasi, dan sangat luar biasa, ya, sudah sesuai dengan rambu-rambu yang ada pada RPP. Lalu selanjutnya pada kesempatan ini selaku CGP 3 ada beberapa sekolah yang akan melakukan coaching yang memberdayakan kepada teman Pak Emil yang sudah diobservasi kemarin. Nah, hari ini tinggal sesi diskusi pasca observasi. Nah, untuk itu waktu selesainya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ian untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Oke, terima kasih atas pengantar singkat dari Pak Mario sebagai pengajar praktik saya. Saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Manggarai. Bersama saya juga ada Pak Engel sebagai guru yang sudah diobservasi. Selamat pagi Pak Engel. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk kita duduk kembali di tempat ini. Pak Emil, kita sudah duduk bersama pada kegiatan pra-observasi dan kita juga sudah sama-sama berada di ruangan kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran. Tentu pada kesempatan ini kita coba berbincang-bincang lagi berkaitan dengan keseluruhan proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Emil bersama siswa di kelas. Bagaimana perasaan dari Bapak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas? Ya baik, terima kasih. Jadi perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas itu saya merasa senang karena pembelajaran yang saya lakukan sesuai rencana. Kemudian dari persiapan juga sebelumnya itu melalui pembelajaran berdiferensiasi yang saya buat, itu saya rasa itu sudah sesuai. Itu terlihat dari proses pembelajaran di kelas di mana sebagian besar siswa itu terlibat aktif dalam mengikuti diskusi sampai pada simpulan pembelajaran sampai selesai. Jadi saya lihat sudah sangat aktif mereka untuk mengikuti pembelajaran. Perasaannya senang ya Pak ya, karena bagaimanapun apa yang sudah direncanakan oleh Bapak itu terjadi pada proses pembelajaran di kelas itu, ada motivasi dari situasi di kelas. Terima kasih Pak. Kalau saya boleh tahu Pak, bagaimana Bapak menilai performa ataupun penampilan Bapak tentang pembelajaran yang Bapak sudah lakukan bersama siswa di kelas? Ya, jadi saya dapat menilai dari kegiatan tersebut. Jadi kelancaran kegiatan pembelajaran
izinkan saya juga Pak untuk menyampaikan ya, Iya. menyampaikan hasil pengamatan saya ya, hasil pengamatan saya ketika kita bersama-sama di ruangan kelas. Baik Pak, saya coba menyampaikannya hasil pengamatan saya berdasarkan pengamatan saya waktu mengamati Bapak di dalam kelas itu. Saya menyampaikan bahwa proses pembelajarannya sudah berjalan dengan baik ya. Bagaimanapun proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang Bapak sudah tunjukkan kepada saya ya. Itu bisa dilihat dari kegiatan pendahuluan ya, sudah melewati tahap-tahap yang sangat bagus. Lalu pada kegiatan inti juga sudah diikuti dengan baik sesuai dengan RPT yang sudah dibuat, lalu diakhiri dengan kegiatan penutup dengan melibatkan siswa dalam kegiatan umpan balik yang konstruktif tentunya berkaitan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Saya juga telah melihatnya di mana tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan pada kegiatan pra observasi itu betul-betul disampaikan ya, pada saat kegiatan proses pembelajaran di ruangan kelas. Lalu strategi-strategi yang digunakan seperti kemarin saya lihat itu ada penggunaan media gambar yang ditampilkan melalui LCD sudah ditampilkan. Lalu tentunya juga ada kegiatan diskusi kelompok. Lalu untuk membangkitkan semangat siswa juga saya lihat kemarin ada kegiatan ice breaking ya, ice breaking yang tentunya sangat bermanfaat untuk membangkitkan semangat siswa dalam kegiatan itu. Itu yang saya bisa sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya dari keseluruhan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Kalau saya boleh tahu Pak, bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar hasil pengamatan yang saya sudah sampaikan ini? Ya, jadi pendapat saya juga merasa bersyukur dan juga tentunya senang karena Bapak tentu memberi apresiasi terhadap proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Juga tentu saya tetap bersemangat dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu hari selanjutnya. Terima kasih Pak. Dari hasil kegiatan kemarin itu ya paling tidak Bapak juga sudah bisa melihat merefleksi lagi. Kalau saya mau tahu Pak, kira-kira kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan Bapak kemarin itu apa kendalanya? Ya, jadi ada beberapa kendala tentu. Yang pertama di sumber belajar, karena awal itu materi saya itu memang lebih tepatnya itu saya harus ambil sumber itu dari internet. Namun karena ruangan di siswa kelas 8 itu kurang bagus, tidak bisa dijangkau dengan jaringan yang bagus, jadi itu juga kendala. Dan sumber belajar yaitu sumber belajar dari internet. Namun solusinya ada beberapa hal yang saya buat kemarin itu. Saya sudah buat untuk beberapa media gambar sambil melalui print. Itu mungkin kendala yang paling utama saya punya kembali untuk kendala jaringan untuk dijadikan sebagai sumber belajar itu. Terima kasih Pak ya. Tadi disampaikan bahwa kendalanya adalah sumber belajar ya, terutama yang berkaitan dengan internet ya Pak, yang alasan tadi yang sudah Bapak sebutkan. Ya, tapi tadi juga Bapak sudah sampaikan bahwa untuk mengatasi kendala itu sudah dibuat gambar sudah tentunya media gambar supaya apa yang disampaikan, materi yang disampaikan juga bisa diterima oleh peserta didik sendiri. Bagaimana dengan kegiatan selanjutnya nih Pak? Kegiatan untuk pertemuan berikutnya berkaitan dengan kendala ini. Apa strategi yang Bapak lakukan
sebagai cadangan seperti gambar ataupun metode-metode lain yang sesuai yang mudah didapat sesuai dengan keadaan kita di sekolah. Kemudian untuk metode pembelajaran diferensiasi ini saya tetap lakukan karena saya merasa bahwa ini yang paling tepat dan paling pas untuk saya buat selanjutnya ketika ada pertemuan pembelajaran di kelas. Ya, tadi Bapak sebutkan ya soal media, lalu juga soal pembelajaran berdiferensiasi ya. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Bapak sendiri tadi bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini betul-betul membantu kita guru dalam memenuhi kebutuhan dari peserta didik yang tentunya sangat beragam di kelas. Tentunya ini nanti di pertemuan berikut Bapak bisa terapkan ini ya, untuk materi-materi berikut ataupun di bab yang belum dibahas ya. Bagaimana ini bisa terlaksana dengan baik Pak, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa terlaksana dengan baik ataupun penggunaan media-media yang lain ini bisa diterapkan secara maksimal di kelas. Apa yang Bapak lakukan? Ya, yang saya lakukan tentu yang pertama itu adalah persiapan. Jadi perencanaan pembelajaran itu untuk media sebelum kegiatan pembelajaran itu saya sediakan medianya dulu. Ya. Kemudian konten juga saya tetap sediakan melalui gambar ataupun LKPD kerja pusat didik. Jadi itu yang saya sediakan sebelum proses pembelajaran itu dimulai. Oke, kalau saya boleh memberikan penekanan tadi soal penggunaan media itu Pak, tentunya kita sebagai guru juga betul-betul mempersiapkan diri ya sebelum kita memasuki kelas. Tentunya juga kalau boleh diterima juga nih Pak soal kita juga jangan lupa terus berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Dengan berkolaborasi juga kita bisa melihat apa yang kita sudah praktekkan di kelas itu dari perspektif teman-teman yang lain, sehingga pengetahuan dan pengalaman kita juga cukup baik. Lalu ini pertanyaan terakhir dari saya, dari apa yang kita sudah bicarakan dari awal tadi sampai saat ini, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan pasca observasi? Ya baik, terima kasih. Jadi yang saya dapatkan dari kegiatan observasi hari ini, jadi yang pertama tentu ada motivasi dari Bapak untuk kegiatan pembelajaran di hari selanjutnya. Juga tadi ada masukan bahwa saya tetap melaksanakan atau melakukan kolaborasi dengan teman-teman guru di sini nanti terkait penggunaan media yang tepat ataupun peralatan persiapan pembelajaran. Jadi saya siap untuk berkolaborasi untuk dengan teman-teman guru untuk kegiatan pembelajaran yang baik di hari selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya, itu saja perbincangan kita untuk kegiatan pasca observasi ini. Tentunya apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini untuk menambah pengetahuan kita dan tentunya untuk perbaikan-perbaikan penampilan kita di kelas, terutama ketika kita menyampaikan materi ataupun berdiskusi dengan peserta didik kita. Untuk itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Engel yang sudah meluangkan waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Mario sebagai pengajar praktik ya, yang tentunya kehadiran dari Pak Mario sebagai pengajar praktik untuk menguatkan saya sebagai calon guru penggerak yang tentunya ke depan harus membawa perubahan-perubahan positif ya, untuk kemajuan pendidikan terutama di SMP Negeri 4. Terima kasih.